Suami Irish Bella, Haldi Sabri, buka suara soal tuduhan yang menyeret namanya terkait kepindahan Ammar Zoni. Ia menegaskan tudingan itu tak berdasar dan mengingatkan beratnya dampak fitnah yang bisa merusak nama baik. Irish Bella dan warganet pun turut memberi dukungan serta semangat untuk Haldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ammar Zoni, dengarkan, mudah-mudahan video ini sampai kepada Ammar ya. Yang pertama, Ammar yakinlah bahwa semua akan baik-baik saja. Tetap sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu maha baik. Beda dengan manusia. Allah itu seringkali asbab satu kebaikan hambanya, Allah menghapus semua keburukan. Kalau manusia, asbab satu keburukan menghapus semua kebaikan. Maka berhenti berharap sama manusia, sama makhluk. Tidak ada yang bisa membantu Ammar selain Allah Subhanahu wa taala, yakinlah. Maka banyak-banyak bersujud, banyak-banyak perbaiki salatnya Ammar di dalam, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak berzikir, istighfar, salawat, buat amal. Jangan lepaskan satu detik pun tanpa mengingat Allah, tanpa beramal saleh. Yakinlah pertolongan Allah sudah dekat. Semakin berat itu ujian, semakin besar itu ujian, semakin besar hadiahnya. Ya, kemarin kita menyaksikan di persidangan bagaimana tatapan mata Ammar penuh dengan kegelisahan dan ketakutan. Pakai baju orange, kepala digundulin, dikawal sama aparat dengan senjata lengkap seperti dia ini adalah seorang teroris, seorang pembunuh besar atau gembong narkoba. Padahal Dirjen Pas sudah mengatakan ini bukan tentang pengedaran narkoba. Terus tentang apa? Tentang apa? Kenapa Ammar dikirim ke Nusa Kambangan? Siapa yang memerintahkan Ammar dikirim ke Nusa Kambangan? Ada masalah apa Ammar? Ya. Kalau dia memang positif pemakai narkoba, direhab. Tapi ternyata sekarang pun Ammar sudah berhenti katanya. Kata dokter K, sejak Januari setelah keluar dari sel tikus, Ammar sudah tidak pakai lagi. Udah sholat. Udah baik. Udah berharap mau bebas nih bulan depan. Tapi ternyata Allah yang mengatur skenario ini semua. Tetap Ammar yakin semua akan baik-baik saja. Banyak-banyak zikrullah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ingat, nobody can help you except Allah. Tidak ada yang bisa membantu Ammar selain Allah Subhanahu wa taala. Kami semua mendoakan Ammar mendapatkan keadilan ya, seadil-adilnya, dan semoga cepat dikeluarkan dari penjara mengerikan Nusa Kambangan itu. Kalaupun harus dipenjara lagi di Jakarta, mungkin itu lebih manusiawi ketimbang di Nusa Kambangan diperlakukan, dirantai, ditutup mata. What for? Untuk apa? Takutlah kepada Allah. Mengutip perkataan Presiden Prabowo, penegak hukum harus memiliki hati nurani. Gimana Bang nantinya kalau misalnya ditunjuk oleh beliau untuk meminta bantuan Bang? Ustadz Dery udah telepon saya. Suratnya Ammar pun sudah dijelaskan kepada saya bahwa Ammar membongkar rahasia di dalam lapas bla 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 begitu. Tapi saya bilang Ustadz Dery, saya belum bisa meyakini kalau hanya sebatas surat pernyataan dari Ammar. Saya baru meyakini apabila ada rekaman, bukti, voice note apa segala itu. Tapi kalau hanya surat pernyataan dari Ammar, saya bilang jangan, malah ntar bumerang buat Ammar. Lebih baik ya udahlah. Jadi saya siap-siap aja kalau tunjuk Ammar sebagai tim lawyer, saya siap-siap aja. Tim saya siap, dari pembasmi siap. Kami kan tim pembasmi ini ada ratusan pengacara ya. Jadi saya tinggal delegasikan pengacara mana yang akan bersidang. Gampang itu. Yang jelas sejauh ini saya masih bertindak netral. Saya belum bisa berbicara sebagai pengacaranya Ammar. Tapi kalau saya ditunjuk sebagai pengacaranya Ammar Zoni, selesai itu bos. Gitu. Oke, Bang, mungkin apa sih Bang yang bisa dipetik atau diambil dari kasusnya Ammar Zoni? Apalagi ini kan sudah kasus keempat ya terkait dengan narkotika yang menjerat Ammar. Ini suatu kebobrokan dalam penerapan hukum tata negara. Satu konstruksi kebobrokan, bukan konstruksi ke profesional ya, konstruksi kebobrokan yang dilakukan oleh penegak hukum, khususnya di Kementerian Hukum, ya, Hukum dan HAM, ya, hukum lah terutama, dan Mahkamah Agung. Ini satu kebobrokan. Jadi ini harus direvisi dan diperbaiki. Catatan yang menjadi poin dari setiap wawancara saya bilang Pak Prabowo adalah singa, macan, jangan ditemani oleh kambing dan kucing, gitu, Fri. Jangan ditemenin oleh kambing dan kucing. Apa tuh? Jadi Pak Prabowo itu singa. Jadi Pak Prabowo sudahi main sama kambing sama kucing gitu. Ganti itu semua. Mahkamah Agungnya ganti dengan macan. Ya,
ketua Mahkamah Agung ganti dengan macan. Terus menteri hukumnya ganti dengan singa. Baru negeri ini bisa berjalan dengan baik. Tapi selama itu nggak dilakukan ya akan kayak gini terus. Akan kita lihat persidangan di mana maling kelas kakap ya, penjahat kelas kakap hanya divonis sekian tahun karena berkelakuan baik di persidangan. Akan begitu terus. Gantilah. Lagi dan lagi terkait Amar Zoni. Yang ada perbedaan pendapat dari Dirjen Pas dan juga dari Menteri Imepas ya terkait ini Amar ini pengedar atau pemakai. Karena dari Dirjen Pas bilang dia ingin meluruskan pemberitaan yang beredar. Dia bilang ini tidak ada pengedar di dalam rutan Sanbai, tapi ditemukan satu linting ganja di dalam satu kamar yang Amar tempati bersama teman-teman yang 7 orang itu. Dan setelah pernyataan dari Dirjen Pas, 5 hari kemudian Menteri Imepas bilang Amar pengedar. Bukan hanya dia pemakai, tapi dia aktif juga menjual atau di sekitar rutan tersebut. Ini benar-benar perbedaan pendapat. Abang sebagai langsung gimana menilainya? Yang jelas akuntabilitasnya wajib ya dimintakan ke kementerian ini ya, karena simpang siurnya pemberitaan ya tentang suatu permasalahan mengakibatkan ya jadi tanda tanya besar nih. Apalagi mereka nggak ada press release resmi ya, artinya kan secara instansi patut diduga lah. Ini seperti halnya bau amis KPK tiba-tiba nahan seseorang tapi dia nggak ada press conference. Artinya memang patut diduga ada sesuatu hal yang tidak lazim atau di luar kewajaran. Bisa bilang ini pernyataan blunder kah dari Dirjen Pas atau gimana? Karena kan Dirjen Pas kan pasti kan di bawah dari menteri kan, dari kedudukannya dan sebagainya macam. Berarti kan yang kita patut dengar dan kita lihat ya menteri yang ngomong kan setara kan di atasnya, karena dia sudah tahu kan setelah setelah pernyataan dari Dirjen Pas 5 hari kemudian kan Pak Menteri ngomong tuh Pak Agus itu kan. Ya, yang jelas memang aksinya yang kita lihat. Artinya kan Amar Zoni nyatanya di Nusa Kambangan kan. Artinya itu kan tindakan keras. Nah, mungkin kementerian mengamini apa yang dia nyatakan bahwa Amar Zoni adalah diduga ya pengedar kan gitu. Karena memang dia langsung action kan gitu. Nah, kalau dirjennya menganggap dia ada temuan pemakai, ya mungkin pada awalnya itu. Karena memang kalau kita melihat di dalam penjara tiba-tiba ditemukan ada satu linting ganja, kan ini bukan di Thailand, bukan toko yang menjual kanabis dengan legal kan. Artinya kan pasti ada oknum, pasti ada jaringan, pasti sudah lama. Karena nggak bisa dibantah. Hal yang bisnis yang paling menggiurkan di rutan dan pemasarakatan itu, boleh tanya semua yang alumni sana, bisnisnya luar biasa itu, mantap lah. Makanya itu kan di luar kewajaran. Makanya itulah salah satu kementerian yang memang dibikin sendiri untuk dibenahi. Karena memang mungkin udah bukan carut marut lagi, sudah amburadul. Jadi yang jelas tidak tidak bisa dibiarkan bahwa hal ini dibikin ditoleransi lagi. Pembenahan wajib dilakukan lah, apalagi Pak Menterinya itu Pak Agus ini kan orang kepolisian ya. Saya rasa beliau sangat mengerti sekali, sangat mahfum sekali tentang penanganan hal ini. Bang, tapi kalau misal ada perbedaan pendapat itu bisa dibilang masyarakat akan jadi pro kontra. Ini kita dengerin siapa gitu kan? Karena terkait pernyataan dari ibu angkat Amar juga bilang saya tidak percaya nih Amar pengedar, karena setahu dia hanya pemakai gitu. Jadi kita masyarakat dan juga para fans yang masih peduli sama Amar akan bingung ini yang mana sebenarnya ini yang ditujukan. Yang jelas hasil dari perbuatan itu dia sudah di Nusa Kambangan. Artinya itu kan tindakan terukur ya. Artinya tindakan tegas terukur itu sudah dilakukan oleh kementerian sehingga dia dipindahkan dari Salemba
Hutan Salemba ke Nusa Kambangan. Itu gampangannya memang mungkin sudah pada tahap ekstrim ya, jadi nggak bisa dibantah. Memang ini dia ini membahayakan. Nah, membahayakan ini kita nggak bisa melihat siapa membahayakan pihak yang mana, atau memang kalau kita patut menduga-duga yang kebakaran jenggot itu pasti adalah Kementerian MIPAS. Karena kenapa? Ya, ditemukan satu linting itu kan nggak gampang. Lah memangnya penjara ini tempat jual beli narkoba atau memang bagaimana kan itu?